Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang kami hormati. Terima kasih telah hadir pada webinar kami pada hari ini, yaitu webinar pengenalan Falun Gong, atau biasa disebut juga sebagai Falun Tafa. Perkenalkan, nama saya Prima. Saya sudah berlatih dan berkultivasi Falun Tafa ini selama 16 tahun. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang Falun Gong atau Falun Tafa ini. Baik, kita mulai saja. Falun Gong atau Falun Tafa ini adalah sebuah latihan spiritual kuno berasal dari Tiongkok yang mengandung ajaran moralitas yang mendalam, dilengkapi dengan 5 perangkat latihan gerakan yang lembut dan perlahan, bertujuan untuk memurnikan tubuh, meningkatkan energi dan mengkoreksi kondisi tubuh yang tidak tepat agar menjadi selaras kembali. Orang zaman dahulu percaya bahwa melalui suatu latihan spiritual, manusia dapat memperoleh peningkatan moralitas, memperoleh pencerahan, terbuka kesadaran, terbebas dari penderitaan dan ilusi duniawi, dan pada akhirnya mampu memahami makna tujuan hidup di dunia ini. Tujuan akhirnya adalah agar dapat balik ke asal, kembali ke jati diri sendiri yang sejati. Dan untuk mencapai tujuan ini diperlukan suatu prinsip bimbingan dan suatu proses penempaan diri. Diperlukan tekad dan kesungguhan hati untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, di mana kesemuanya itu harus dilatih dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah yang disebut dengan berkultivasi. Oleh karena itu, Falun Gong atau Falun Tafa sesungguhnya adalah sebuah latihan kultivasi, yaitu latihan kultivasi jiwa dan raga. Dan istilah kultivasi ini dalam Falun Tafa disebut sebagai Xiu Lian Falun Tafa. Xiu itu artinya berkultivasi, Lian itu artinya berlatih. Lalu, bagaimana Xiu Lian itu dilakukan? Akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Kultivasi Falun Tafa atau Xiu Lian Falun Tafa ini terdiri dari 2 latihan kultivasi, yaitu kultivasi jiwa dan kultivasi raga. Dan agar dapat berkultivasi Falun Tafa dibutuhkan prinsip bimbingan yang disebut sejati baik sabar, atau dalam bahasa Mandarin disebut Chen San Ren, di mana prinsip ini merupakan prinsip tertinggi atau karakter tertinggi alam semesta. Mengkultivasi diri berdasarkan prinsip sejati baik sabar inilah yang dimaksud dengan berkultivasi jiwa. Apa yang dimaksud sejati? Sejati bisa diartikan sebagai lurus atau jujur atau mengutamakan kebenaran, yaitu berpikir benar, berkata benar, dan berbuat benar. Kemudian apa yang dimaksud baik? Baik bisa diartikan sebagai berbelas kasih, mau untuk memikirkan orang lain terlebih dahulu ketimbang diri sendiri, mau melepaskan ego kita demi untuk orang lain, sepenuh hati mengutamakan orang lain terlebih dahulu. Dan apa yang dimaksud sabar? Sabar bisa diartikan sebagai mau bertoleransi, mau menahan diri, sepenuhnya sabar. Bahkan ketika kepentingan kita dirugikan oleh orang lain, tidak ada dendam di dalam hati kita. Di dalam hati malah harus berterima kasih kepada orang tersebut, orang yang telah merugikan kepentingan kita. Karena melalui orang tersebut, kita telah beroleh kesempatan untuk berlatih sabar. Selain itu masih pula kita diminta untuk melepas berbagai keterikatan hati dan nafsu keinginan, serta melepas berbagai kebiasaan buruk. Dalam Falun Tafa, aspek ini sangat diutamakan, yaitu bagaimana kita diminta untuk terus-menerus meningkatkan moralitas kita berdasarkan prinsip sejati baik sabar. Dan aspek ini sangatlah penting sekali dan krusial. Tanpa kita menaruh perhatian pada kultivasi jiwa ini dan hanya berlatih gerakan saja, itu sama saja dengan sekedar berolahraga, maka bisa dikatakan kita tidak akan memperoleh apa-apa. Tidak akan terjadi keajaiban dalam hidup kita, tidak akan terjadi perubahan yang besar pada diri kita, dan penyakit pun tidak akan tersingkirkan. Oleh karena itu, bila kita sungguh-sungguh ingin berlatih dan berkultivasi Falun Tafa, maka harus menaruh perhatian di aspek ini, yaitu sungguh-sungguh mengkultivasikan diri sendiri sesuai prinsip sejati, baik, sabar. Agar dapat memahami Xiu Lian lebih dalam lagi, hendaknya silahkan Bapak atau Ibu membaca buku utama Falun Tafa, yaitu buku Chuan Falun. Sebuah buku yang ditulis oleh guru Falun Tafa sendiri, yaitu Master Li Hongxi. Buku ini menjelaskan dan mengajarkan bagaimana berkultivasi sejati baik sabar. Dijelaskan pula apa yang dimaksud dengan berbagai keterikatan hati dan nafsu keinginan, dan mengapa kita harus melepaskannya. Juga dijelaskan mengapa seseorang dapat mengalami penyakit atau mengalami penderitaan dalam hidupnya. Diajarkan juga betapa pentingnya kita harus memperbaiki dan meningkatkan moralitas hidup kita, atau di dalam buku Chuan Falun disebut meningkatkan Xing Xing, yaitu meningkatkan karakter atau akhlak atau moralitas kita. Bila seseorang secara terus-menerus mau memperbaiki diri dan meningkatkan moralitasnya, hatinya terus-menerus mengarah menuju kebaikan, maka dengan sendirinya orang tersebut akan memperoleh banyak keajaiban dalam kehidupannya. Terjadi peningkatan pada kesehatan raganya dan ketenangan jiwanya.
karena menjadi semakin selaras dengan karakter alam semesta, yaitu sejati, baik, sabar. Oleh karena itu kami sarankan pada Bapak atau Ibu untuk memiliki buku Cuan Falun ini dan membacanya agar dapat memahami Shulian Falun Tafa ini dengan lebih baik lagi. Orang yang rajin membaca buku ini juga biasanya akan mengalami perubahan peningkatan pada karakternya atau moralitasnya atau sing-singnya. Banyak praktisi Falun Tafa yang bercerita bagaimana karakter dirinya berubah menjadi membaik setelah sungguh-sungguh membaca buku ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, buku Cuan Falun ini sangat berharga sekali untuk kita baca. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai kultivasi raga atau di dalam Falun Tafa istilah ini disebut Lian Kung, yang artinya berlatih kung. Tujuan dari Lian Kung ini adalah untuk memurnikan tubuh, meningkatkan energi dan mengkoreksi kondisi tubuh yang tidak tepat. Ada 5 perangkat gerakan Lian Kung, di mana semua gerakan ini dilakukan secara lembut perlahan, sesuai instruksi dan musik berlatihnya. 4 gerakan pertama dilakukan berdiri dan gerakan kelima adalah meditasi. Gerakan pertama disebut metode Buddha merentang 1000 tangan, bertujuan untuk membuka semua saluran energi tubuh, menciptakan medan energi yang kuat. Gerakan kedua disebut metode berdiri memancang, bertujuan untuk menaikkan tingkatan energi dan membangkitkan kebijaksanaan. Gerakan ini dilatih selama 30 menit atau boleh dilatih selama 1 jam bila memungkinkan. Gerakan ketiga disebut metode menghubungkan kedua kutub, bertujuan untuk memurnikan tubuh dengan menggunakan energi alam semesta. Gerakan keempat disebut metode lingkaran langit Falun, bertujuan untuk memperbaiki kondisi tidak normal dalam tubuh dan membuat energi tubuh beredar berputar. Gerakan kelima yaitu latihan meditasi, disebut metode memperkuat kuasa supernormal, bertujuan untuk memperbaiki tubuh dan pikiran, memperkuat energi dan kemampuan yang lebih tinggi. Meditasi ini idealnya dilatih selama 1 jam atau disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang. Bila kelima perangkat latihan ini dilatih sekaligus, maka dibutuhkan waktu selama 2 jam untuk menyelesaikannya. Selama berlatih tidak ada pengaturan nafas, bernafas bebas sewajarnya, dan tidak ada pengaturan niat pikiran apapun. Berlatih sewajarnya saja. Dan latihan ini bebas dilatih di pagi hari, atau siang hari, atau sore hari, atau malam hari. Boleh dilatih di dalam rumah atau di luar rumah, dan boleh dilatih sendirian atau dilatih berkelompok. Oleh karena itu, bila Bapak Ibu sering Lian Kung, niscaya akan memperoleh manfaat yang besar dari hasil latihan ini. Seiring perjalanan waktu, selalu akan ada perasaan segar dan ringan setelah setiap kali selesai berlatih. Untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang semua gerakan perangkat latihan Kung ini, silahkan Bapak atau Ibu membacanya di buku Falun Kung, sebuah buku yang khusus menjelaskan secara detail tujuan dari setiap perangkat gerakan dan bagaimana perangkat tersebut harus dilakukan. Dan di buku ini juga dimuat berbagai tanya jawab yang diajukan oleh praktisi dan dijawab langsung oleh Master Li Hongxi. Dengan membaca buku ini akan membuat Bapak, Ibu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik lagi perihal berlatih Falun Gong ini. Dunia sains atau ilmu pengetahuan juga telah secara khusus mengadakan penelitian terhadap hasil dari berlatih Falun Gong ini. Penelitian pernah dilakukan di 3 negara, yaitu di daratan Tiongkok tahun 1998, di Amerika Utara tahun 2002, dan juga di Taiwan. Dilakukan penelitian pada orang-orang yang berlatih Falun Gong ini yang sebelumnya menderita penyakit berat, seperti kanker, jantung, stroke, darah tinggi, diabetes, dan lain sebagainya. Dan dari seluruh hasil penelitian tersebut, keistimewaan Falun Gong dalam menghalau penyakit dan menyehatkan tubuh dapat disimpulkan sebagai berikut. Efektivitas penyembuhannya sebesar 99%, yang mengalami perubahan moralitas menjadi membaik sebesar 87%, dan 99% kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman keras, dan berjudi hilang. Dengan demikian ilmu pengetahuan atau sains juga telah menyimpulkan bahwa hasil latihan Falun Gong ini adalah sangat baik. Dalam suatu penelitian dengan menggunakan teknologi fotoelektrik Kirlian, tampak terlihat di sini bioenergi pada tangan seseorang praktisi meningkat secara drastis setelah bermeditasi selama 1 jam. Ini menunjukkan sirkulasi energi yang lebih baik. Eksperimen ini membuktikan bahwa latihan Falun Tafa ini terbukti membuka meridian tubuh dan meningkatkan energi. Di sini ada sharing pengalaman dari beberapa praktisi di Indonesia yang merasakan sendiri manfaat dan perubahan di diri mereka setelah berkultivasi Falun Tafa. Ada Mbak Ayu, praktisi Malang, mengatakan, "Dulu saya ada miom di rahim dan selalu kesakitan setiap hari. Ketika saya mencoba berlatih Falun Gong pertama kalinya, rasa sakit di tubuh saya lenyap." Ada Pak Jamal, praktisi Cibubur, mengatakan,
Dulu saya orangnya sangat emosional, namun semenjak saya berkultivasi Falun Tafa, sekarang saya menjadi orang yang lebih sabar. Ada Ibu Anita, praktisi Jakarta, mengatakan, 10 tahun yang lalu saya divonis akan mengalami kelumpuhan dan mengkonsumsi banyak obat-obatan. Berkat berkultivasi Falun Tafa, saya tetap sehat lahir batin sampai sekarang. Dan tentunya masih banyak praktisi di seluruh dunia yang juga merasakan manfaat yang besar ataupun perubahan besar dalam diri mereka menjadi lebih baik lagi setelah berkultivasi Falun Tafa. Bapak dan Ibu pun bila mencoba berlatih Falun Gong ini bisa jadi juga dapat merasakan manfaat atau perubahan pada kesehatan jiwa dan raga Bapak Ibu. Jadi silahkan dicoba berlatih ya Bapak Ibu. Berikutnya saya akan menceritakan perjalanan Falun Gong atau Falun Tafa. Falun Gong atau Falun Tafa awalnya diajarkan pertama kali oleh Master Li Hongxi di Tiongkok pada tahun 1992. Ketika mengajarkan Falun Gong atau Falun Tafa ini, Master Li Hongxi berkeliling di seluruh daratan Tiongkok, mulai dari pertengahan tahun 1992 sampai dengan akhir tahun 1994, sambil memberikan ceramah berskala besar seperti yang tampak di gambar ini. Pada waktu itu, beliau telah menggelar kelas ceramah sebanyak 56 kali di lebih dari 20 kota. Setiap sesi biasanya berlangsung selama 9 hari atau 10 hari dan biasanya dihadiri oleh ribuan orang. Secara keseluruhan, sekitar lebih dari 60.000 orang yang telah menghadiri kelas-kelas ceramah tersebut pada masa itu. Antusiasme rakyat Tiongkok pada saat itu sangat besar. Ribuan orang dari berbagai kota di Tiongkok datang untuk mendengarkan Master Li Hongxi berceramah mengajarkan Falun Gong atau Falun Tafa ini. Pada saat bersamaan, dampak Falun Gong yang ajaib bagi peningkatan kesehatan dan peningkatan standar moral dengan cepat memenangkan hati dan kepercayaan dari rakyat Tiongkok maupun dari para pejabat negara. Master Li Hongxi seringkali diundang untuk wawancara, baik di televisi maupun radio, untuk memperkenalkan metode kultivasi Falun Tafa ini kepada audiens. Dan semua pembicaraan dalam setiap ceramah Master Li Hongxi tersebut bisa kita baca dalam buku Cuan Falun yang saya sebutkan tadi. Falun Gong berkembang pesat di daratan Tiongkok. Banyak orang berlatih Falun Gong. Pada masa-masa itu merupakan suatu pemandangan yang biasa, di mana terlihat ada ratusan, bahkan mungkin ribuan orang berlatih Falun Gong bersama-sama di lapangan terbuka atau di stadion olahraga. Dan sampai dengan tahun 1998, diperkirakan ada sekitar 70 juta hingga 100 juta orang berlatih Falun Gong di Tiongkok. Falun Gong dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, dilatih oleh banyak orang di lebih dari 100 negara. Di Indonesia sendiri, tempat latihannya pun sudah ada di berbagai kota seperti di kota Batam, Tanjung Pinang, Medan, Palembang, Jambi, Lampung, Jakarta, Tangerang Selatan, Bogor, Semarang, Malang, Sidoarjo, Surabaya, Pontianak, Bali, dan banyak berbagai kota besar lainnya. Latihan Falun Gong atau Falun Tafa ini adalah bebas biaya, tidak ada paksaan, juga tidak ada keanggotaan. Jadi latihan ini terbuka bagi siapa saja untuk semua umur. Yang ingin berlatih, silahkan berlatih. Berbagai penghargaan pun diberikan kepada Falun Gong, baik oleh pemerintah Tiongkok sendiri maupun dari luar negeri. Karena kontribusi Falun Gong dalam perannya menyehatkan masyarakat dan membawa peningkatan standar moral bagi rakyat Tiongkok, pemerintah pun memberikan banyak sekali penghargaan kepada Falun Gong dan kepada Master Li Hongxi. Buku Cuan Falun menjadi buku yang populer pada saat itu. Master Li Hongxi pun diberi gelar sebagai guru Qigong yang paling disukai publik dan juga menerima penghargaan kemajuan sains terdepan. Master Li Hongxi pun juga pernah dinominasikan untuk menerima hadiah Nobel Perdamaian sebanyak 2 kali, yaitu di tahun 2000 dan tahun 2001. Falun Gong juga menerima banyak sekali penghargaan dari berbagai negara di dunia karena efek latihan Falun Gong yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Falun Gong telah menerima lebih dari 5.200 penghargaan dari berbagai negara di seluruh dunia. Namun, pada tanggal 20 Juli 1999, Falun Gong atau Falun Tafa mulai ditindas di Tiongkok. Ada 4 alasan mengapa Falun Gong ditindas dan dianiaya di Tiongkok. Alasan pertama, adanya ketakutan dan kekhawatiran Presiden Jiang Zemin yang adalah Presiden Tiongkok saat itu terhadap melesatnya pertumbuhan dan popularitas Falun Gong pada saat itu. Bila mengacu pada sensus yang dilakukan pemerintah Tiongkok pada tahun 1998, tercatat sekitar 70 juta hingga 100 juta orang rakyat Tiongkok yang berlatih Falun Gong. Sedangkan jumlah anggota Partai Komunis Tiongkok pada saat itu sekitar 60 juta orang. Jadi jumlah orang yang berlatih Falun Gong jauh melebihi dari anggota Partai Komunis Tiongkok pada saat itu.
Alasan kedua adanya sifat iri hati dari Presiden Jiang Zemin terhadap popularitas Falun Gong. Padahal dari pertengahan tahun 1998 sampai dengan akhir tahun 1998 telah dilakukan penyelidikan secara khusus oleh pemerintah Tiongkok untuk mempelajari Falun Gong ini. Banyak agen pemerintah menyusup ikut berlatih Falun Gong dan akhirnya dalam laporan mereka pun mengambil kesimpulan bahwa Falun Gong ini memberikan banyak manfaat bagi negara dan rakyat dan tidak menimbulkan bahaya apapun. Bahkan 6 dari 7 orang anggota Politbiro Partai Komunis Tiongkok waktu itu setuju bahwa Falun Gong tidak berbahaya sama sekali. Namun hanya Presiden Jiang Zemin seorang yang karena sifat iri hatinya tidak menginginkan Falun Gong. Dan akhirnya Falun Gong pun mulai ditindas dan dianiaya semenjak tanggal 20 Juli 1999. Alasan ketiga, ajaran komunisme berseberangan dengan ajaran Falun Tafa. Ideologi komunis mengajarkan ateisme atau anti Tuhan, kebohongan dan kekerasan. Hal ini bertolak belakang dengan ajaran Falun Tafa yang mengajarkan sejati, baik, sabar. Alasan keempat, sifat dasar komunisme yang demi untuk mempertahankan kekuasaannya, mereka perlu secara berkala mencap sekelompok kecil masyarakat sebagai musuh rakyat yang dijadikan sasaran perjuangan kelas. Dan demi untuk menyingkirkan Falun Gong, Partai Komunis Tiongkok melancarkan 3 gerakan ini. Musnahkan fisiknya, hancurkan reputasinya, dan bangkrutkan ekonominya. Partai Komunis Tiongkok dengan tiada henti-hentinya berpropaganda mengarang kebohongan ke seluruh media di daratan Tiongkok agar masyarakat Tiongkok memiliki penilaian yang buruk terhadap Falun Gong. Segala fitnah keji dikarang untuk menjelekkan Falun Gong. Dikatakan Falun Gong ini berpolitik, sesat, dan lain sebagainya. Dan propaganda ini dilakukan terus-menerus selama 24 jam setiap harinya. Disiarkan melalui televisi atau surat kabar. Pokoknya ke seluruh media yang ada di Tiongkok digunakan oleh Partai Komunis Tiongkok untuk menjatuhkan Falun Gong. Bila kebohongan terus-menerus dijejalkan tanpa henti, lama-kelamaan orang-orang sudah tidak bisa membedakan lagi dan akhirnya menganggapnya sebagai suatu kebenaran. Itulah strategi yang biasanya digunakan oleh Partai Komunis Tiongkok untuk menjatuhkan siapapun yang dianggap sebagai musuhnya. Bahkan lebih dari itu, Partai Komunis Tiongkok juga berpropaganda ke seluruh dunia melalui pemberitaan di berbagai media arus utama di banyak negara. Membuat masyarakat dunia yang tadinya tidak tahu apa-apa tentang Falun Gong menjadi ikut racuni dan menganggap berita itu benar. Oleh karena itu, apabila Bapak Ibu melakukan searching di Google, mencari-cari informasi Falun Gong di internet, dan menemukan artikel-artikel buruk tentang Falun Gong atau Falun Tafa ini, sebenarnya itu semua adalah propaganda dari Partai Komunis Tiongkok yang berusaha memutarbalikkan fakta, membuat Falun Tafa begitu buruk, sehingga membuat Bapak Ibu setelah membaca artikel-artikel tersebut menjadi bingung sebenarnya bagaimana Falun Gong ini. Namun dalam webinar kita ini, kami menyampaikan klarifikasi fakta kepada Bapak Ibu, bahwa fakta yang sebenarnya, sesungguhnya Falun Tafa ini mengajarkan hal yang teramat baik bagi umat manusia, sungguh-sungguh dapat membawa manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Yang diajarkan Falun Tafa adalah hal yang baik sekali, yaitu sejati, baik, sabar. Bapak Ibu pun dapat menilainya sendiri berdasarkan apa yang tadi telah disampaikan mengenai Falun Tafa ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Silakan saja untuk berlatih dan berkultivasi Falun Tafa. Karena memang sesungguhnya Falun Tafa itu baik, sejati baik sabar itu baik. Di Tiongkok, praktisi Falun Gong pun dianiaya dengan sangat kejam. Mereka dipenjara, dianiaya, dan disiksa secara kejam dalam penjara atau dimasukkan ke dalam kamp kerja paksa dan dipaksa bekerja dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Mereka dipaksa untuk menandatangani pernyataan untuk tidak akan berlatih Falun Gong lagi. Bahkan juga telah terjadi praktek pengambilan organ tubuh dari para praktisi Falun Gong secara paksa, yang kemudian organ tubuh mereka diperjualbelikan dan tubuh praktisi tersebut dikremasi untuk menghilangkan jejak. Sedikitnya tercatat ada 4.684 praktisi yang dikonfirmasi telah meninggal dunia dalam penganiayaan Falun Gong ini. Namun dugaan angka kematian karena penganiayaan ini sebenarnya adalah jauh lebih besar lagi dan masih belum terkonfirmasi karena sulitnya mendapatkan data sebenarnya. Karena Partai Komunis Tiongkok lihai dalam menghilangkan jejak kejahatan mereka. Anak-anak yang orang tuanya berlatih Falun Gong, mereka juga mengalami tekanan mental yang besar. Mereka dikucilkan dari kehidupan sosial mereka. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang kini telah menjadi yatim piatu. Dan hingga hari ini, penganiayaan ini, yaitu penganiayaan terhadap praktisi Falun Tafa di Tiongkok, masih terus berlangsung. Seluruh dunia menentang penganiayaan ini.
banyak negara-negara menyerukan agar penganiayaan kepada praktisi Falun Tafa di Tiongkok segera dihentikan. Dan banyak negara memberikan dukungan kepada praktisi Falun Tafa. Dukungan datang dari negara-negara di Eropa, Amerika, Australia, dan Asia. Banyak anggota parlemen dari berbagai negara, para senator, para anggota kongres, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, para anggota legislatif, berbagai organisasi HAM dunia, dan berbagai tokoh masyarakat dari banyak negara menyerukan agar penganiayaan kepada praktisi Falun Tafa di Tiongkok segera diakhiri, yang disampaikan secara terbuka baik melalui suatu rapat umum maupun pernyataan tertulis ataupun dituangkan dalam suatu resolusi. Dan bahkan beberapa negara telah menerapkan sanksi bagi para pelaku penganiayaan, yaitu mereka, para pelaku penganiayaan ini tidak akan bisa memasuki untuk berkunjung ke negara tersebut. Bapak dan Ibu bisa melihat di daftar ini berbagai seruan dan dukungan dari berbagai negara kepada Falun Tafa yang kami ambil dari website ide.minghui.org. Ada ratusan artikel yang memberitakan hal ini dan setiap harinya seruan dan dukungan kepada Falun Tafa ini masih terus berdatangan tiada henti. Sudah 22 tahun lamanya penganiayaan ini masih terus berlangsung hingga hari ini. Dan Partai Komunis Tiongkok masih saja terus menganiaya praktisi Falun Tafa di Tiongkok. Namun sejarah telah mengajarkan kepada umat manusia, suatu kejahatan tidak akan pernah bisa berlangsung selamanya. Suatu saat nanti kejahatan ini akan terkuak dan Partai Komunis Tiongkok harus mempertanggungjawabkan kejahatan mereka ini karena telah menganiaya rakyat mereka sendiri yang justru berlatih sejati, baik, sabar. Selanjutnya, apabila Bapak dan Ibu ingin mengetahui informasi lebih jauh tentang Falun Gong atau Falun Tafa ini, silakan membacanya melalui dua website ini, yaitu website ide.faluntafa.org dan website ide.minghui.org. Di website ini bisa didapatkan materi-materi Falun Tafa seperti buku Cuan Falun atau buku Falun Gong dalam bentuk file atau soft copy yang bisa di-download gratis. Dan juga ada ceramah-ceramah guru Li Hongxi di berbagai negara yang juga bisa di-download secara gratis. Juga di website ini bisa di-download musik dan video berlatih Falun Tafa dan informasi tempat-tempat latihan Falun Tafa di Indonesia. Berikut nomor telepon pembimbing daerah yang bisa dihubungi. Juga bisa didapatkan kisah-kisah pengalaman praktisi berbagai negara. Bagaimana mereka memahami Shaolin atau berkultivasi Falun Tafa ini. Atau ketika mereka menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka menyikapinya sesuai prinsip sejati baik sabar yang mereka pahami bisa kita baca di website ini. Juga ada banyak kisah keajaiban dari para praktisi di seluruh dunia karena telah berlatih dan berkultivasi Falun Tafa ini. Dan masih banyak lagi kisah ataupun informasi lainnya yang bisa dibaca di website ini. Jadi silakan Bapak dan Ibu membacanya cukup dari kedua website ini saja. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya sudah menjelaskan tentang Falun Gong atau Falun Tafa ini. Semoga apa yang telah disampaikan di sini Bapak dan Ibu dapat memahaminya dan kiranya bermanfaat adanya. Harap ingat selalu Falun Tafa baik, sejati baik sabar. Baik. Selanjutnya sesi berikutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih semuanya dan selamat berlatih dan berkultivasi Falun Tafa. Terima kasih.